Kayak dari dulu sampai sekarang udah 15 tahun dengan personil yang sama. Orang nggak pernah tahu kita ada masalah atau apa, tapi kita selalu berusaha untuk bertahan ya. Jadi kayak berat sama enggaknya itu udah kita lewatin bareng. Hai, kita di Virgin. Sekarang kita membawain lagu terbaru yang berjudul Bimbi yang ada di album kita yang Full Circle. 1, 2, 3, go! Di nama seorang gadis sederhana tapi manis, pergi dari kampungnya tujuannya ke kota, ingin hidup coba-coba, cepat kesesuaikan diri. Raganya bak Pragawati, uang tak dari mana, segalanya dia punya dan langsung nyetok namanya. Bimbi tak mau kenal lagi kampungnya. Bimbi tak mau kenal lagi saudara. Tahun ke masa berganti, Bimbi tak dikenal lagi. Wajah serupa Bimbi memalas pucat pasti, menanti di jalan sepi. Thank you. Yang spesial banyak sih, ini termasuk perjuangan kita juga ya nih. Dari 2014 terakhir kita ngeluarin album kedua, itu jaraknya berarti 10 tahun. Jadi kenapa kita namain Full Circle? Karena dalam 10 tahun itu kita ngalamin banyak hal, dari mulai bawah, naik lagi, sedih, seneng ya nih. Sampai kemarin juga kan pas pandemi, terus kita juga ngalamin hal yang gak enak juga di RCM waktu Mas Dhani kesangkut kasus segala macam, itu termasuk di 10 tahun itu. Jadi buat kita maknanya Campur aduk ya. Campur aduk dan ajaib. Bisa rilis tahun ini di umur kita yang 15 tahun. Spesial banget sih, soalnya lagunya juga legend banget kan, gitu, dari Eyang Titi. Terus pas denger lagunya juga kayak kan kalau zaman dulu kan agak blues jazz gitu kan. Pas denger tuh kayak apa ya, kayak ada sesuatu yang beda aja, terus liriknya juga unik, terus kayak ada pesannya aja sih, karena liriknya juga agak sedikit nakal gitu ya. Kutip ya. Jadi kita tuh juga mau sekalian nyampein dari isi lagunya itu sih. Jadi kita juga mau bawainnya yang beda biar Gen Z sama Gen Alpha sekarang seneng lah kenal gitu sama kita. Udah ada 3, kalau nggak salah 3 band ya yang recycle, dan itu cowok semua kan. New Rollies, 2 berarti, New Rollies sama Ungu. Dan kita satu-satunya grup cewek yang meremake lagi lagu Eyang gitu. Dan versinya beda banget memang. Ya itu bikin orang-orang katanya, oh ini gayanya The Virgin juga gitu. Oh katanya ini mah The Virgin banget katanya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tadinya kita takut banget, Eyang nggak suka karena takut keberisikan, karena kan lagunya ngebeat banget jadinya, ngerok banget. Tapi ternyata alhamdulillah Eyang suka, dan beliau ngasih wejangan juga buat kita gitu. Alhamdulillah sih kalau Bimbi ini sebetulnya judulnya awalnya emang aku sama musik director yang ngide. Jadi waktu itu lagi iseng-iseng bikin musik, aku kayak kebayang aja kalau ini lagu dinyanyiin Dara. Akhirnya aku langsung todong Dara untuk nyanyiin pada saat kita lagi rekaman untuk salah satu single di album ini juga, ciptaannya Dara yang Tak Setia. Aku langsung todong dia, padahal waktu itu Neng nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali lagunya. Jadi coba dengerin dulu lagu ini katanya, Bimbi, tapi yang asli ya. Terus pas ngedenger aransemen barunya, wah beda banget gitu, langsung tag aja. Jadi itu bener-bener yang Dara nggak tahu sama sekali gitu. Itu tantangan terbesarnya dari situ sih, tapi alhamdulillahnya Neng Dara bisa bawain dengan gayanya dia. Justru menurut aku karena dia nggak tahu lagunya, jadi dia bisa bawain versinya dia sendiri. Mungkin kalau dia udah tahu lagunya dia akan kayak ikut-ikut Eyang nyanyinya kan. Karena ini dia bener-bener nggak tahu, jadi gayanya dia. Emang justru aransemen awalnya aku denger dulu, baru aku kebayang dinyanyiin sama Dara. Dan aku kebayangnya udah di panggung, kita bawain manggung ngerok, kan lagunya ngerok banget, jadi dadakan ya. Itu proses mendadak. Proses kita milih yang recycle tuh menurut aku pribadi dari awal tuh bener-bener dadakan. Lagu Cinta yang punya Mama Ina itu Mas Dhani nodong Dara untuk nyanyi.
dia juga nggak tahu lagunya. Sama. Terus yang album kedua yang Kalau Cinta aku tahu. Ya, lagu cintanya Mas Dhani sama yang Cinta Gila. Kalau album kedua. Yang ketiga sekarang Bimbi. Itu sebenarnya pemilihannya semua dadakan sih. Nggak ada yang direncanain sama sekali. Nggak sengaja ya. Tadinya malah nggak ada recycle kan Nggak ada, album. iya. Tapi pas ngedenger, wih, jadi masuk album. Jadi masuk album. Filosofinya kurang lebih kayak yang tadi aku omongin di awal, itu memang kayak fase hidup kita sih. Jadi kayak kita dari titik bawah ke pelan-pelan jalan gitu. Kita ngerasain di atas, kita ngerasain di bawah, sampai akhirnya membentuk satu lingkaran. Terus ya penuh, dan kayak hidup itu kan memang kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Jadi album ini tuh bener-bener ngegambarin perjuangan The Virgin dari nol, gimana caranya kita bertahan. Kayak dari dulu sampai sekarang udah 15 tahun dengan personil yang sama. Orang nggak pernah tahu kita ada masalah atau apa, tapi kita selalu berusaha untuk bertahan ya. Jadi kayak berat sama enggaknya itu udah kita lewatin bareng. Mungkin pandemi kali ya. Pas pandemi tuh kayak mungkin semua orang ya ngalamin hal buruk ya. Tapi emang pas itu sih ya. Iya, semua orang sih. Lebih karena nggak bisa manggungnya, tapi karena nggak bisa dapet. Itu sama. Tapi kalau dibilang kita nggak manggung nggak dapat uang juga enggak sih, alhamdulillah rezeki ada ya. Iya. Ada aja mungkin dari endorse ya. Terus jadi beralih ke streaming. Jadi kayak titik terendah hendak. Jadi terus kita nggak bisa ketemu orang-orang. Nggak enak lah, pokoknya nggak enak banget. Kayak gitu. 2009 sampai album kedua rilis. Masih Sampai sekarang masih Cinta Terlarang itu. Waktu lagi makan ya, kita makan pecel apa ayam. Terus ada pengamen gitu, terus nyanyi lagu kita, terus tapi mereka nggak tahu kan kita ada kita, lihat tahu ada kita kan. kita. Ya udah kita udah dibawain gitu, ternyata gitu, seru. Gak sengaja juga itu sutradara kita Mas Stepan Cobain. Sutradara ya The Virgin dulu sama di RCM kan dulu. Beliau yang mengide kita punggung-punggungan terus itunya muter gitu kan. Kayak ada panggung tapi bisa muter gitu. Jalan. Dan alhamdulillah itu jadi kayak ikonik. Iya, lihat The Virgin pasti nyebut Tuhan kalau nggak punggung-punggungan. Harapannya sih kalau dari kita pribadi, pengennya album ini tuh bisa mengingatkan mereka kembali bahwa masih ada duo nih yang awet sampai sekarang dari 15 tahun yang lalu dan dengan orang yang sama, nggak ada yang ganti-ganti gitu. Dan pengen kenalin juga bahwa ke anak Gen Z Gen Alpha tuh bahwa ada duo nih yang lagu-lagunya juga bisa masukin ke playlist kalian, yang mungkin kalian dari kecil atau kan belum lahir gitu ya masih awet sampai sekarang gitu. Harapannya mudah-mudahan mereka suka gitu dan diterima. Amin. Nambahin? Iya, mudah-mudahan yang nggak tahu kita, anak-anak muda sekarang bisa tahu gitu. Pengennya sih gitu. Dan orang yang nyangka The Virgin bubar jadi tahu gitu. Kita masih ada. Betul. Tapi 15 tahun itu lumayan Lama. Kalau bukan lumayan lagi, udah lama lama banget. Kalau presiden udah 3 periode ya. Oke, buat teman-teman di seluruh dunia, The Virgin baru rilis album baru, Full Circle, udah bisa dikontenin, semuanya ada 8 track, termasuk fokus tracknya Bimbi. Ya. Jadi kalau kalian suka boleh di-download, dikontenin, didengerin, masukin playlist kalian. Jangan sampai enggak.